Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati dan rekan-rekan pemerhati debat hukum, perkenalkan kami dari delegasi tim debat konstitusi UIN Raden Intan Lampung dengan saya Okta Melisa sebagai pembicara pertama. Sebelah kanan saya Juliana selaku pembicara kedua dan sebelah kiri saya Dion Indri pertama sebagai pembicara ketiga. Maka perkenankanlah kami mendudukkan latar belakang mosi perdebatan kita kali ini, yakni kami sepakat terhadap pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Governor Kas Frivoy menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Dewan juri yang kami hormati, Bawaslu memang sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemilu yang mana telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun dalam hal ini perlu adanya pembatasan wewenang karena ada beberapa permasalahan yang dalam penanganannya bukan wewenang Bawaslu. Contohnya sengketa hasil pemilu yang dalam penyelesaiannya ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dewan juri yang kami hormati, beberapa kewenangan Bawaslu tersebut yaitu fungsi pengawasan terhadap tahapan pemilu atau pilkada, penanganan pelanggaran pidana pemilu atau pilkada, serta sebagai lembaga peradilan adalah menjalankan fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif suatu lembaga negara. Dan selanjutnya argumentasi akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami. Absolute set and fake expositor non indigent, sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan pemerhati debat hukum, menurut teori negara hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, dalam menjalankan pemerintahan, lembaga negara harus menjalankan apa yang sudah diamanatkan dalam undang-undang. Maka dalam hal ini Dewan juri yang kami hormati, kami menyatakan sikap sepakat terhadap pembatasan kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil suara secara nasional. Dewan juri yang kami hormati, menurut surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yamurukum an tu'addul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma izukum bih, innallaha kana sami'an basira. Yang berarti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara mereka, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Allah Maha melihat lagi Maha pendengar. Dewan juri yang kami hormati, dalam hal ini kami meyakini bahwa penyelesaian pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional ini melihat dari negara lain seperti negara Filipina yang dalam penyelesaian sengketa pemilu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi karena jalur ini dianggap paling efektif dalam menganulir hasil pemilu. Dewan juri yang kami hormati, mengutip dari ahli hukum Universitas London Anthony Allott mengemukakan teori efektivitas hukum. Hukum akan menjadi efektif jika tujuan, keberadaan, dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberi solusi. Dewan juri yang kami hormati, benturan kekuasaan antara Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu dalam penyelesaian perkara pelanggaran dan sengketa pemilu dipengaruhi oleh kekaburan waktu dalam menindaklanjuti laporan yang diterima. Mengingat juga di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya diatur mengenai lembaga negara yang berhak menangani pemilu, namun juga batasan waktunya. Dewan juri yang kami hormati, menurut Montesquieu, kekuasaan yang terlalu berlebih akan menimbulkan tirani. Kebebasan yang terlalu berlebih akan menimbulkan anarki. Oleh sebab itu, Dewan juri yang terhormat, kami sepakat dengan adanya pembatasan wewenang Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional agar tidak berbenturan dengan lembaga negara lainnya dan permasalahan pemilu dapat diselesaikan dengan efektif. Dewan juri yang kami hormati, di sini kami menawarkan solusi dan rekomendasi untuk membenahi sistem tersebut, yaitu dengan cara membuat police brief yang memuat pengaturan ideal dan disiplin waktu terhadap penanganan pelanggaran pemilu, mulai dari menerima, meregistrasi, memeriksa, dan melakukan putusan, sehingga diharapkan dengan adanya sistem waktu yang jelas maka ruang dan lingkup kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dapat
dalam menangani perkara dapat berjalan baik dan adanya check and balance. Terima kasih. Salam konstitusi. Salam